5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kamu akan menampilkan seluruh gerakan dalam senam irama. Awali kegiatan dengan berdoa supaya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh kalian. Adik-adik bisa mencari video tentang senam irama melalui YouTube ya. Jadi kalian bisa tirukan setiap gerakannya. Nah, kita mengingat kembali apa sih gerakan dalam senam irama tersebut. Nah, yuk kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Senam irama atau disebut juga dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik. Nah, senam irama ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti gada, simpai, tongkat, bola, atau pita. Sering digunakan dalam senam ini. Nah, dalam senam ini ada beberapa langkah ya. Gerakan kakinya ada langkah biasa. Nah, itu berdiri dengan sikap tegak dan rileks. Lalu langkahkan kaki kiri ke depan, kedua lengannya diayun di samping badan. Langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Gerakan disesuaikan dengan irama. Lalu selain langkah biasa ada langkah rapat ya. Berdiri dengan tegak dan rileks. Langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua lengan mengayun di samping badan. Lalu langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan pada tumit. Lanjutkan kedua kaki rapat. Nah, langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan pertama itu melangkahkan kaki kanan, hitungan kedua melangkahkan kaki kiri, dan hitungan ketiga kaki dalam posisi yang rapat. Berikutnya ada langkah keseimbangan. Sama ini, berdiri dengan tegak, lalu hitungan pertama, langkahkan kaki kiri ke depan, hitungan kedua, kaki kanan menyusul, melangkah ke depan, dan sebelum kaki kanan menapak atau tumit masih terangkat, kaki kiri mundur, jadi diikuti kaki kanan mundur merapat. Lebih tepatnya digunakan irama 3/4 atau 4/4. Nah, di sini ada langkah 3. Nah, adik-adik bisa amati ya langkahnya seperti apa dari sikap awal sampai hitungan yang keempat. Lalu ada langkah ganti ya. Berikutnya ada langkah pantul ya, memantulkan kaki kita. Lalu ada langkah silang lingkar seperti ini, menyilangkan kaki secara bergantian. Berikutnya lagi ada langkah depan. Nah, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Lalu hitungan pertama langkahkan kaki kanan ke depan. Hitungan kedua kaki kiri menyusul dan bersama-sama melangkah dengan kaki kanan. Lakukan secara bergantian. Itu langkah kaki depan ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya adik-adik telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Nah, sekarang kalian bisa mempraktekkan loh mengisi formulir tersebut. Adik-adik di sini Kak Citra mengingatkan kembali apa sih yang perlu diperhatikan ketika menulis formulir. Yang pertama ada penulisan judul formulir, penulisan data yang ingin didapatkan, misalnya identitas dan lain sebagainya. Ditulis secara sistematis, menggunakan kata yang baku. Itu yang harus diperhatikan ketika menulis formulir. Nah, adik-adik, setelah kita memperhatikan apa yang penting dalam menulis formulir, nah kita amati lagi adik-adik. Ini adalah
formulir ya, formulir lembar kerja untuk kalian ujian. Seperti ini adik-adik formulirnya. Nah, informasi yang perlu dituliskan dalam formulir ujian sekolah atau madrasah antara lain, 1. Data pribadi seperti nama. Nah, di sini tuh dituliskan namanya. Ya, nama kalian siapa, lalu di bawah nama kalian itu kalian harus silang, misalnya namanya Citra berarti C, nah diluruskan nanti huruf C-nya yang disilang, seperti itu. Nomor pesertanya berapa, ya, nomor peserta ujiannya, lalu tanggal lahirnya, seperti itu. Data mata pelajaran yang diujikan apa, tanggal ujiannya berapa, lalu tanda tangan. Ini informasi yang harus dituliskan dalam formulir ujian sekolah. Apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Nah, kita sudah belajar formulir tentang ekstrakurikuler, lalu formulir mengirim barang. Nah, kita mau bandingkan, misalnya di sini Kak Citra punya formulir untuk ujian dan formulir untuk mengirim barang. Nah, apa persamaannya? Persamaannya ini kedua formulir harus diisi dengan data diri yang benar. Kedua formulir harus dicantumi tanda tangan ya. Sama-sama harus mencantumkan tanda tangan. Nah, perbedaannya apa dari kedua formulir ini? Nah, perbedaannya, data formulir lembar jawaban hanya boleh diisi menggunakan pensil 2B. Nah, ini formulir ujian ini hanya boleh diisi dengan pensil adik-adik. Sedangkan formulir biasanya itu menggunakan pulpen atau alat tulis lainnya ya adik-adik ya. Kalau yang ujian itu pakainya pensil. Pada formulir lembar jawaban, kita harus menyilang huruf yang kita tulis. Sedangkan formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang ditulis. Nah, formulir lembar jawab digunakan untuk kepentingan ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Kalau ini, formulir ini ya keperluannya untuk pengiriman barang adik-adik. Nah, di sini ada lagi perbedaannya kalau bisa disebutkan. Formulir lembar jawaban ujian ini tidak ada mencantumkan alamat. Kalau yang ini ada mencantumkan alamat, mencantumkan telepon, kode pos dan sebagainya. Kalau yang di lembar ujian tidak ada. Itu juga termasuk dalam perbedaannya. Nah, adik-adik, kita mau mengulas kembali pembelajaran pertama sampai ke 6 nih. Apakah MEA itu atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu? Nah, MEA itu adalah merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN. Lalu, apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Nah, manfaatnya apa? Setiap negara yang ada di ASEAN itu dapat menjual jasa atau barang dengan mudah, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara akan meningkat. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA ini? Nah, yang diperlukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di MEA. Jadi kita harus meningkatkan kualitas kita dalam bekerja, dalam pengetahuan kita, supaya kita bisa berpartisipasi dalam MEA ini. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnetik dan medan magnet? Nah, sifat magnet itu tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan. Mampu menarik benda logam, memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Saling tarik-menarik jika dua kutub berbeda didekatkan, dan saling tolak-menolak jika dua kutub senama didekatkan. Daya tarik magnet dipengaruhi jarak dan kekuatan magnet itu sendiri. Itu sifat-sifat magnet adik-adik. Berikutnya, sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis nih adik-adik. Nah, benda magnetis itu berarti benda yang bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda logam ya adik-adik ya. Contohnya penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku. Sedangkan contoh benda non-magnetis adalah pensil,
batu, bola, gelas, kaca, meja, buku, dan lain sebagainya. Sebutkan 3 cara membuat magnet. Tentunya adik-adik masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara digosok dengan magnet, lalu didekatkan dengan magnet atau induksi, dan dialiri dengan arus listrik atau elektromagnetik. Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa yang bisa dituliskan pada formulir tersebut. Nah, kita sudah belajar banyak sekali formulir ya. Contohnya ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, pengiriman barang, formulir lembar jawaban. Nah, informasi pentingnya apa? Identitas diri, ya, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, serta tanda tangan yang dituliskan pada formulir tersebut. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup di sini adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, dan data lainnya. Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Nah, kita menghargai ya adik-adik ya. Keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Keberagaman ekonomi sangat bermanfaat karena membantu kita dalam memenuhi kebutuhan kita baik berupa barang maupun jasa dengan lebih dekat. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Nah, manfaat keberagaman ekonomi tadi adik-adik ya, itu adalah hampir semua kebutuhan kita dan keluarga kita dapat terpenuhi ya dari yang ada di sekitar tempat kita. Tempat tinggal kita itu biasanya banyak orang yang misalnya buka warung, buka toko. Kita bisa memenuhi kebutuhan keseharian kita dengan membeli di warung tersebut atau di toko tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.